Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi tentang struktur umum berita. Dalam kehidupan sehari-hari, kita tidak pernah lepas dari berita. Berita dapat kita temukan melalui televisi, radio, surat kabar, maupun media sosial. Melalui berita, kita dapat mengetahui berbagai peristiwa yang terjadi di sekitar kita, baik di lingkungan sekolah, daerah, maupun dunia internasional. Namun, sebuah berita tidak tertulis secara sembarangan. Agar informasi yang disampaikan mudah dipahami oleh pembaca, berita harus memiliki struktur yang jelas dan sistematis. Struktur berita membantu wartawan atau penulis menyampaikan informasi secara runtun sehingga pembaca dapat memahami isi berita dengan cepat dan tepat. Secara umum, struktur berita terdiri atas 3 bagian utama, yaitu lead atau teras berita, tubuh berita, dan ekor berita. Ketiga, bagian ini memiliki fungsi yang berbeda, tetapi saling melengkapi dalam penyampaian informasi. Berikut penjelasannya. Bagian pertama ada lead atau teras berita. Lead merupakan bagian pembuka dalam sebuah berita yang berisi informasi paling penting dari satu peristiwa. Bagian ini menjadi perhatian utama karena biasanya dibaca pertama kali oleh pembaca. Oleh karena itu, lead harus mampu menarik perhatian sekaligus memberikan gambaran mengenai inti peristiwa yang diberikan. Dalam penulisan lead, wartawan biasanya memasukkan unsur-unsur penting yang dikenal dengan istilah 5W plus 1H, yaitu what atau apa yang terjadi, who atau siapa yang terlibat, when atau kapan peristiwa terjadi, where atau di mana peristiwa berlangsung, why atau mengapa peristiwa tersebut terjadi, dan how atau bagaimana peristiwa itu terjadi. Unsur-unsur tersebut membantu pembaca memahami inti berita hanya dalam beberapa kalimat pertama. Sebagai contoh, jika terjadi banjir di satu daerah, lead dapat ditulis sebagai berikut. Hujan deras yang mengguyur wilayah Bandung sejak Jumat malam menyebabkan ratusan rumah warga terendam banjir pada Sabtu pagi. Nah, dari kalimat tersebut, pembaca langsung mengetahui peristiwa yang terjadi, lokasi kejadian, serta waktu terjadinya peristiwa. Lead yang harusnya singkat, jelas, padat, dan menarik. Bagian ini tidak boleh terlalu panjang karena tujuan utamanya adalah memberikan informasi inti dan membuat pembaca tertarik untuk melanjutkan pembaca berita hingga selesai. Dan bagian kedua adalah tubuh berita. Tubuh berita merupakan bagian yang berisi penjelasan lebih lengkap mengenai peristiwa yang diberikan. Jika lead hanya memberikan gambaran umum, maka tubuh berita menjelaskan berbagai detail yang diberikan dengan peristiwa tersebut. Di dalam tubuh berita terdapat berbagai informasi pendukung seperti fakta, data, hasil wawancara, pendapat narasumber, kronologi kejadian, maupun dampak yang ditimbulkan oleh peristiwa tersebut. Semua informasi tersebut disusun secara runtun agar mudah dipahami oleh pembaca. Sebagai contoh, jika lead memberikan tentang banjir, maka tubuh berita dapat menjelaskan beberapa jumlah rumah yang terdampak, berapa tinggi genangan air, bagaimana kondisi warga, serta tindakan yang dilakukan oleh pemerintah atau petugas setempat untuk membantu masyarakat. Tubuh berita biasanya menjadi bagian yang paling panjang karena memuat informasi secara rinci. Semakin penting suatu peristiwa, biasanya semakin banyak pula informasi yang disampaikan dalam tubuh berita. Namun, meskipun panjang, isi tubuh berita harus tetap fokus pada fakta dan tidak boleh berisi opini pribadi penulis. Selain itu, wartawan harus memastikan bahwa semua informasi yang dicantumkan berasal dari sumber yang terpercaya. Hal ini penting agar berita yang disampaikan akurat dan tidak menyesatkan masyarakat. Oleh karena itu, proses wawancara, pengumpulan data, dan pengecekan fakta menjadi bagian yang sangat penting dalam penyusunan tubuh berita. Bagian ketiga adalah ekor berita. Ekor berita merupakan bagian menutup yang berisi informasi tambahan atau pelengkap yang masih berhubungan dengan peristiwa yang diberikan. Informasi yang terdapat pada bagian ini biasanya memiliki tingkat kepentingan yang lebih rendah dibandingkan informasi pada lead atau tubuh berita. Meskipun demikian, ekor berita tetap memiliki fungsi yang penting. Bagian ini dapat memberikan informasi tambahan yang membantu pembaca memahami latar belakang suatu peristiwa. Selain itu,
Ekor berita juga dapat berisi perkembangan terbaru, imbauan kepada masyarakat, atau informasi pendukung lainnya. Sebagai contoh, pada berita banjir, ekor berita dapat berisi informasi mengenai perkiraan cuaca beberapa hari ke depan atau imbauan dari pemerintah agar masyarakat tetap waspada terhadap kemungkinan banjir susulan. Dalam dunia jurnalistik, struktur berita sering menggunakan pola yang disebut piramida terbalik. Pada pola ini, informasi yang paling penting ditempatkan di bagian awal berita, sedangkan informasi yang kurang penting ditempatkan di bagian akhir. Dengan cara tersebut, pembaca dapat mengetahui inti dari tanpa harus membaca seluruh isi berita terlebih dahulu. Pola piramida terbalik juga memudahkan editor jika harus mempersingkat berita karena keterbatasan ruang atau waktu. Bagian yang biasanya dipotong terlebih dahulu adalah ekor berita, karena informasi utama sudah disampaikan pada lihat atau untuk berita. Dari penjelasan tersebut, dapat kita pahami bahwa setiap bagian dalam struktur berita memiliki fungsi yang berbeda. Lihat berfungsi menyampaikan inti peristiwa, tubuh berita menjelaskan fakta dan detail kejadian secara lengkap, sedangkan ekor berita memberikan informasi tambahan sebagai pelengkap. Dengan memahami struktur berita, kita tidak hanya dapat membaca berita dengan lebih baik, tetapi juga mampu menulis berita secara lebih teratur dan sistematis. Kemampuan ini sangat bermanfaat, terutama bagi pelajar yang sering mendapatkan tugas menulis teks berita atau membuat laporan mengenai satu peristiwa. Demikian penjelasan mengenai struktur umum berita yang terdiri atas lihat, tubuh berita, dan ekor berita. Semoga materi yang saya sampaikan dapat menambah wawasan dan membantu kita memahami berbagai sebuah berita disusun dengan baik dan benar. Terima kasih atas perhatian teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.